kami untuk terus memberitakan Injil. Berikan kami firman. Tuhan, Aba biasa, tapi kami percaya firman-Mu luar biasa. Kami membutuhkan Engkau hari ini untuk meneruskan semangat Injil 85 tahun ini. Bersabda karena kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup, sumber pemberitaan Injil itu, kami sudah berdoa dan siap merenungkan sabda-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, pertemuan kita adalah pertemuan dalam izin Tuhan. Amin. Dan hari-hari hidup kita begitu singkat. Karena teman-teman yang melayani bersama kami di kota ada beberapa, mungkin 9 telah meninggal dunia dari berbagai pelayanan, dari klasis, sinode maupun jemaat. Dan kalau kita masih ada, itu karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, singkat, padat, jelas, dan memberkati kita, kita mau melihat firman yang telah kita baca. Bagaimana Tuhan berkuasa mengasihi dan menyelamatkan kita. Alkitab berkata kepada kita di dalam Injil Yohanes pasal 4 tadi, ayatnya yang ke-35. Alkitab berkata bahwa bukankah kamu berkata bahwa 4 bulan lama lagi akan datang penuaian. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya sebagai lanjutan pembahasan dengan perempuan Samaria. Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus memperkatakan sesuatu yang penting, yaitu lihatlah dan pandanglah ladang di sekelilingmu. Ladang-ladang itu telah menguning. Ya, ladang-ladang itu sudah matang dan ladang-ladang itu sudah siap untuk dituai. Nah, Bapak Ibu hari ini yang dikasihi dalam nama Yesus, singkat kita mau merenungkan betapa ini merupakan refleksi bahwa berita tentang 85 tahun Injil 4 berganda diberitakan itu karena ada 4 hal penting yang hari ini saya mau bagikan secara singkat, padat, dan jelas bagi kita, bahwa para tokoh-tokoh misionaris dan para penerima Injil sepakat karena ada Roh Kudus. Amin. Mereka sepakat. Bapak-bapak yang terima misionaris itu, mereka melihat lampu Petromax, mereka bilang ini sudah terang itu. Waktu itu, siapa yang terkenal Petromax? Mungkin hamba Tuhan muda ini kali ya. Maksudnya, Rondo juga bagian dari generasi Petromax. Nah, Bapak Ibu yang dikasih, misionaris pompa-pompa dan kasih lihat, dan seluruh ini kota apa tadi ini? Di enak kota tadi itu yang enak rotadi. Ya. Semua datang dan lihat. Dan syukurlah Roh Kudus kasih misionaris punya satu ide untuk kasih ilustrasi terang itu, sehingga semua kumpul. Dan Bapak Gobai sama Bapak siapa itu Yogi, dorang terima Injil Kristus. Dan sampai pada hari, kalau dua tidak terima, aduh, saya bayangkan pasti ada Ahmad Mauri sama Abdullah. Tapi karena mereka dibuka oleh Injil, oleh Roh Kudus mempersiapkan mereka untuk mereka terima Injil, sehingga orang-orang tua itu berjalan kaki kikis ubi, mereka makan, dan mereka dapat sampai ke Jayawijaya, ke Pegunungan Tengah, dan mereka dapat turun dan akhirnya ketemu di pesisir pantai, dan kami juga diselamatkan di kota Jayapura. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, Bapak Ibu, kalau ada acara yang paling indah adalah acara di mana hari pekabaran Injil diberkati. Amin. Diperingati, karena Injil itulah yang menyelamatkan. Tadi sudah dibacakan oleh MC di sini, ya. Saya bilang tadi malam saya bikin konsep, dia suruh baca kapan. Ya, kalau dia orang cerdik berarti dia suruh baca-baca. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Di tengah-tengah penuaian yang luar biasa, Tuhan menitipkan darah, tangisan, air mata, dan kematian di negeri ini spesial dari tahun 61 sampai hari ini. Saya juga heran, kota-kota lain orang bisa pesta, tapi kota Jayapura, kota Papua, provinsi Papua, tanah Papua ini dibagi sampai berapa provinsi, tetap
air mata, darah, dan kematian. Tepuk tangan dulu bagi Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, saya tidak tahu. Tapi saya bersyukur dilahirkan sebagai orang Papua, rambut hitam, rambut keriting berkulit hitam. Dan saya menyambut saudara-saudara saya sendiri kawin dari orang sana jadi apa-apa lah. Tetapi satu catatan untuk kita mengerti bahwa Tuhan memberikan kita spesial untuk menerima sesuatu bahwa ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Hal yang pertama Alkitab berkata kepada kita di dalam Injil Yohanes tadi, pasal yang ke-35, bukankah kamu berkata bahwa 4 bulan lagi ada penuaian? Tapi aku berkata kepadamu, lihat dan pandang bahwa ladang sudah menguning. Tepuk tangan bagi Allah. Ladang sudah menguning. Teguran untuk kita, jangan main-main anak-anak muda, jangan main-main. Saya adalah hasil dari orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan dan membuktikan bahwa hidup dalam Tuhan itu sukacita, senang, gembira, bahagia. Tepuk tangan sudah bagi Allah. Saya tidak akan pernah berhenti tepuk tangan bagi Allah, karena Allah yang telah menganugerahkan hidup ini. Oleh sebab itu, hal pertama yang Tuhan berikan kepada kita di hari yang spesial ini, yang Tuhan anugerahkan kepada Sinode untuk memikirkan tema apakah, dan tema itu Roh Kudus siapkan, ladang sudah menguning. Hal yang pertama, Yesus katakan kepada murid, dong bilang 4 bulan lagi, tapi Tuhan bilang sekarang. Prinsipnya present. Sekarang sudah waktunya. Kau ngobrol dengan orang di pasar waktu kau beli sayur, itu kau sudah kasih tahu Injil. Kau ngobrol dengan anak-anak, nah, jangan bergaul sembarang di sekolah, jangan kasih keluar kata-kata. Kau sudah memperkatakan Injil bagi anak. Kau katakan kepada jemaat, tetaplah mempersiapkan diri dengan baik, karena kematian akan datang sewaktu-waktu. Engkau tidak akan mendapat kesempatan. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, yang pertama Tuhan menegur mereka adalah Injil bukan nanti. Untuk Injil tidak tunggu nanti, tetapi Injil diberitakan itu sekarang. Karena dia seperti makanan bapau, dia seperti wam, dia seperti ekina, yang kalau kita lihat langsung bagi-bagi, kita langsung telan ludah dulu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, catatan ini menggelisahkan para misionaris turun di Enagotali. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, sehingga ada hal penting, terima kasih Sinama. Karena Martin yang kasih sama Martin, saya bilang Sinama. Tapi tidak tercatat di pencatatan sipil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada hal penting bahwa ketaatan kepada Tuhan merupakan hal yang kedua. Alkitab berkata bahwa firman Tuhan, Yesus menegur mereka. Lihat, pandang sekeliling, ladang telah menguning. Itu berbicara tentang apa? Waktu memberitakan bukan nanti, tapi sekarang. Yang kedua, Alkitab berkata bahwa mereka merupakan orang-orang yang taat. Murid-murid Tuhan Yesus itu orang-orang taat. Alkitab berkata bahwa ahli Taurat orang Farisi itu gelisah, karena Yesus punya murid tambah banyak. Jadi mereka bilang, ini Yohanes baptis sedikit, tapi dia baptis banyak. Padahal sepanjang hidup Yesus tidak pernah membaptis. Tapi itulah, ya. Kalau Injil diberitakan, orang mulai bilang, itu dia. Ceritanya biar negatif, tapi itu akan membawa berkat kemudian. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bapak Ibu, ketaatan kepada Tuhan penting. Oleh sebab itu para misionaris pergi. Pergi ke mana? Karena instruksi dari komandannya. Ada Albert Benjamin Simpson, didorong di Asia oleh Robert Alexander Jeffrey. Dan mereka datang ketemu dengan Bapak Gobai sama Yogi Dorang yang kasihan. Ya, dokter sekolah baik-baik, tapi Roh Kudus kasih sekolah dong kilat. Amin. Untuk lebih jangan kamu bunuh, padahal orang yang asing datang, apalagi kulit beda dan bilang ini ekina putih. Tak perlu kikis lagi, kelihatan bagus. Bapak Ibu dikasih dalam nama Yesus, tapi kasih dari Tuhan Yesus telah membuat mereka siap. Siap untuk apa? Siap untuk mewarnai tanah ini dengan Injil. Sehingga hari ini kita bisa duduk di baleo besar-besar. Bapak dong terima waktu itu tutar ada baleo.
Ya. Pohon ekina lewat, hus ini kok. Catatan ini membuktikan bahwa Tuhan betul-betul serius memberikan Roh Kudus di 85 tahun yang lalu. Agar apa? Agar mata hati kita terbuka dan diselamatkan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Hari ini karpet merah bagus luar biasa. Padahal belum pindah ke sana, sedang suruh dikit begini apa namanya karpet merah. Kalau pindah ke sana terlalu licin kali. Bapak Ibu ini kasih catatan untuk kita, ketaatan akan membawa kepada kita berkat. Hal yang ketiga, Alkitab berkata kepada kita bahwa pergi untuk memberitakan Injil tidak kosong. Pergi untuk memberitakan Injil. Saya percaya misionaris dan sudah siap-siapkan dong sesuatu. Pertama untuk dong makan, tapi yang kedua untuk dong bagi. Jadi jangan sekakar ini bahasa apa ya? Seruikan. Pelit. Keluarganya pelit, kikir, ya, dong tidak satu keluarga. Tapi yang jelas dong bukan keluarga kayak kami, keluarga Koba, ya. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Catatan ini membuktikan bahwa harus ada yang kita bawa. Jangan rasa rugi kalau engkau berbagi. Jangan pernah rasa rugi. Amin. Di luar ini saya terlihat dong semua di sana membawa satu bingkisan untuk salah satu dan salah dua di luar, ya. Siapa ini yang dapat di luar ini, ya? Siapa ini? Siapa ini? Nah, sana tidak, sini tidak. Kita tepuk tangan di luar. Karena yang lihat jadi melihat. Siapa ini, ya? Siapa ini, ya? Yang di luar sudah karena dos dapat jadi tepuk tangan. Tapi apakah yang di dalam juga dapat? Saya pikir sudah habis jadi. Yesus datang, dia kasih semua. Sampai dong ambil dia baju-baju juga dia kasih. Amin. Yesus tergantung di kayu salib dalam keadaan telanjang. Hanya sepotong sehelai kain saja. Saya menangis untuk merenungkan kasih dan sayang Tuhan. Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Yesus berkorban. Sampai terakhir dia katakan di dalam 19 Yohanes ayat yang ke-30. It's finished. Bahasa seru. Sudah selesai. Tuhan mengirim sesuatu untuk kita mengerti bahwa dia memiliki hati yang luar biasa. Agar tidak ada yang tidak dapat. Semua pasti dapat. Kalau coklat hari ini memang terbatas. Tapi kasih, keselamatan, semua dapat. Tepuk tangan bagi Allah. Bapak Ibu yang dikasih, saya sudah puji Tuhan Yesus. Bagi kita yang bisa memberi, jangan pernah takut kehilangan kekurangan. Karena Tuhan tidak akan pernah membatalkan orang yang memberi itu kurang. Tuhan selalu akan memberkati hidupnya. Jadi kalau ada yang bisa dikasih untuk pembangunan di luar ini, kenapa tidak? Kasih toh. Supaya pembangunan ini berdiri. Umurmu mungkin nanti akan selesai. Tapi ada satu kalimat pendek yang saya mau titipkan bagi kita semua pada hari ini. Karena ibadah itu bukan pertunjukan. Saya terasa senang, saya sudah katakan saya tidak akan jahit seragam jas lagi. Saya bilang sama siapa, karena dia bilang, iya kau jahit juga kalau pergi ke pedalaman kau kasih tinggal baru bikin jahit baru lagi. Bapak Ibu, memberi sampai tidak ada lagi yang kau beri. Itulah sifat Yesus. Dia kasih semua sampai dong ambil baju dia kita begini. Dong ambil semua dia tetap begini. Dong buka semua dia tetap begini. Cuma mungkin dong belajar etika jadi cukup sampai di situ saja. Ya, yang sisa untuk membangun ya bagian kepribadian dari Yesus. Tapi catatan membuktikan Yesus tidak membuka mulut sedikit pun. Waktu mereka berkata, engkau kalau raja orang Yahudi, Yesus tidak membantah. Yesus bilang, kau yang mengatakan, bukan saya. Catatan membuktikan bahwa Tuhan tidak membantah untuk berbagi dengan banyak orang. Bahkan dia serahkan hidupnya. Alkitab berkata
bahwa cairan dalam tubuh Yesus habis, apalagi darah sudah duluan habis. Baru dia katakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudah selesai. Jangan menjadi orang pelit dalam gereja. Jangan miskinkan pekerjaan Tuhan. Jadi hamba Tuhan begitu selesai, jangan miskinkan pekerjaan Tuhan. Begitu engkau selesai tugas, semua yang kau pakai kau kasih tinggal. Karena waktu kau pergi tanpa membawa apa-apa, Tuhan itu kau pemilik sumber segala kekayaan ini ikut kau. Jadi kau tidak usah takut. Dia akan memberkati hidupmu. Ini tepuk tangan sedikit sekali. Bapak Ibu dikasih dalam nama Yesus. Alkitab katakan bahwa hal-hal terakhir adalah rela. Rela kasih apa saja. Misionaris datang itu dan sudah taruh di otak. Bapak mama permisi dari Kanada, permisi dari Amerika itu. Dia bilang, Bapak mama, see you again. Sampai jumpa lagi di surga, kata Indonesia. Amin. Di surga tempat yang senang itu. Kalimat terakhir pasti dari seru itu. Bapak Ibu dikasih dalam nama Yesus, hidup kita akan habis. Satu kalimat singkat, saya melayani 7 tahun di PMK Persekutuan Mahasiswa Kristen Uncen. Dan saya bawa pulang 21 pernyataan statement. Ya, hidup hanya satu kali, itu pun akan berlalu. Tapi apa yang kita buat untuk Tuhan tetap takkan lain. Tepuk tangan bagi Allah kita. Hari ini apa saja yang kau buat, kau kasih sampai tidak ada lagi yang kau kasih sama Tuhan. Tapi kita berkata, kau punya air mata akan dihapus oleh pemilik sorga. Kau punya berkat akan didrop oleh pemilik sorga. Bukankah firman yang katakan, penuai dan penabur sama-sama diberkati. Baca itu Alkitab tadi. Penabur dan penuai sama-sama diberkati. Saya tidak mau jadi penabur, penuai saja. Tapi saya juga mau menjadi penabur. Tahun ini saya bilang sama majelis, kita rapat karena saya mau ngajar sekolah minggu. Nah Bapak Ibu yang dikasih, saya diundang kemana-mana untuk ngajar sekolah minggu. Jadi saya bilang, mungkin ada talenta kan? Saya bilang ini sudah sekretaris sinode juga biro dong Bang. Bapak nanti khotbah ya. Nah Bapak Ibu, apa saja yang kau bisa buat karena itu untuk Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau orang hitung-hitungan dengan Tuhan, dia tak dapat apa-apa. Karena Tuhan bilang, kau sudah dapat. Tetapi seharusnya tidak. Kau sudah dapat pembahasan tentang orang kaya. Di dunia kau sudah dapat. Tapi seharusnya tidak. Bapak Ibu, jangan terlalu mata besar untuk yang di dunia. Karena Tuhan menyiapkan engkau lebih dari yang dunia punya. Tepuk tangan sudah bagaimana? Masih tak bisa mendengar firman Tuhan hari ini? Masih mau mendengar? Kalau musik mari mainkan satu lagu. Hamba Tuhan, Bapak Pendeta, Bapak Majelis. Sudah. Nanti dia ke Jayapuran sekolah itu. Ya, dan pos tidak mirip langsung. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita punya hutang sama Tuhan. Oleh sebab itu siapa saja, bukan pendeta, bukan penginjil, tapi seluruh jemaat kita bisa memberitakan Injil. Ngobrol dengan tukang sayur, jangan anggap dia orang lain. Ngobrol baik-baik. Siapa tahu Tuhan mempersiapkan dia untuk pulang ke surganya Allah. Kalau dia setelah mengikut Tuhan, surga akan catat, kau datang itu karena orang ini. Amin. Billy Graham sedang mencari seorang ibu yang pernah antar dia duduk di depan waktu usia 17 tahun. Dia tidak dapat orang itu. Tapi dia bilang, saya percaya. Billy Graham bilang, satu waktu saya ke surga, saya minta Tuhan Yesus perhadapkan saya dengan perempuan yang telah mengantar saya dan saya terima engkau sebagai juru selamat. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tidak ada yang paling kita banggakan selain Yesus. Dia terlalu spesial, dia terlalu luar biasa. Kami kagak berani.
tidak. Saya mau sekolah sarjana ekonomi karena semua pendeta saya harus jadi pengusaha. Tapi fakultas ekonomi sementara berjalan semester 3 baru semester 3 hamba Tuhan datang dan KKR. Saya mundur di kota Palembang itu, saya SMA di sana. Saya mundur dan saya batalkan. Saya bilang tidak. Mau itu terlalu banyak jadi pendeta, jadi saya mundur. Tapi Roh Kudus beberapa hari setelah teman-teman saya berangkat, 2 sudah meninggal di Sumatera, 1 masih melayani tapi sakit asma. Hari ini, tadi malam saya mengirim ucapan sama dia. Saya cari Facebook, Pendeta Matius Waryono, Gereja Kemah Injil Indonesia. Saya dapat, saya kirim doa baginya. Bapak Ibu, semua sampai terjadi hari ini saya bisa ada terhitung sebagai hamba Tuhan. Itu semua karena Tuhan, bukan karena kehebatan. Dibayangkan Pak? Tuhan Yesus yang baik bagimu. Tuhan Yesus yang baik bagimu. Tuhan Yesus yang baik bagi semua. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik bagimu. Tuhan Yesus yang baik bagimu. Tuhan Yesus yang baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu waktu muda sampai nanti tua, tak pernah melihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus yang baik bagimu. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Sama-sama. Tuhan Yesus yang baik bagimu. Tuhan Yesus yang baik bagimu. Tuhan Yesus yang baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus yang baik bagimu. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Hamba Tuhan, Bapak Koordinator, pimpin kita dalam doa. Kami bersyukur Tuhan di siang hari ini buat lawatan-Mu. Kebenaran firman Allah yang Tuhan sudah sampaikan lewat hamba-Mu. Kami percaya setiap kami yang ada di ruangan ini, yang ada di luar, setiap telinga yang mendengarkan sejauh firman Tuhan diberitakan, mereka juga dilawat dan kami semua diberkati oleh Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. 85 tahun lalu Tuhan boleh bawa dan kirim hamba-hamba-Mu di daerah kami. Hari ini kami ada karena Injil-Mu. Hari ini kami hidup karena Injil. Hari ini kami menjadi hamba Tuhan karena Injil. Kami bisa menjadi pejabat karena Injil. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Suara hamba-Mu berhenti, tapi Roh Kudus terus menolong kami, mengingatkan kami dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, dengan beberapa bagian firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan itu terus berbuah dalam hidup kami. Kerjakan keselamatan bagi semua orang. Pakai kami menjadi saluran berkat bagi semua orang. Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Ini kami Tuhan, seperti kata Yesaya, utuslah kami ke ladang-ladang yang sedang menguning dan siap dituai. Berkati kami di kota Manokwari ini. Berkati kami di Sorong, di Papua, di Kalimantan. Berkati gereja Kimi Papua yang ada di Papua Barat, bahkan ada di seluruh tanah Papua. Tuhan pakai gereja-Mu terus menjadi berkat lewat
Masuknya Injil yang ke-85 tahun ini, gereja ini terus eksis. Gereja ini terus menjadi terang, menjadi berkat. Injil Tuhan itu terus diberitakan ke seluruh tempat. Dalam nama Yesus, urapi dan berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami hari ini. Urapan Tuhan terus Tuhan tambahkan. Tuhan pakai hamba-Mu terus menjadi berkat di mana saja hamba-Mu berada. Tuhan berkati istri, berkati anak-anak, berkati pelayanan, berkati pekerjaan. Semua yang diusahakannya Tuhan buat berhasil. Terima kasih. Berkati kami semua yang sudah dengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang sudah diberkati Tuhan katakan amin.